Selamat siang, Bapak dosen. Saya dengan Vera Lisawati Marbun, NIM 0566034452. Kali ini saya mau mengerjakan tugas 2, yaitu membuat aplikasi pemesanan bahan ajar SITA untuk proses pemesanan distribusi bahan ajar di UT. Eh, kita akan mulai dari aplikasinya. Ini saya menggunakan Visual Code, di mana struktur dalam Visual Code-nya yaitu saya sudah buat dalam satu folder, yaitu di dalam folder ini ada file JS dan file HTML-nya juga, ada file stok app.js, tracking app.js, stok HTML, tracking HTML, dan index HTML. Ada juga file CSS-nya itu style CSS. Kita akan buka di stok HTML-nya, di mana kita ketahui bahwa file JS adalah sebuah proses logika dan manipulasi data sistem yang kita buat. Sedangkan file HTML itu adalah kerangka dari sistem yang kita buat. Saya akan tunjukkan di stok HTML, itu kerangka stoknya itu. Di sini kita sudah lihat saya sudah linkkan dengan indeks HTML dan tracking HTML-nya. Ada pencarian input pencarian data itu dengan vModel, search query, di mana search query ini di mana search query ini setiap karakter yang diketik pengguna maka langsung akan mengubah pada pencarian datanya. Selanjutnya ditampilkan hasil pencariannya itu ya di search query di sini. Selanjutnya pada tabel utama itu yaitu kita akan tampilkan kode, judul bahan ajar, kategori, lokasi, dan stok catatan, status gudang, dan aksi, yaitu list rendering dengan menggunakan V4. V4 ini menampilkan adalah dari komputer property, di mana itu kita akan menampilkan item-item filter stock. Filter stock itu artinya memastikan tabel yang di render hasil pencarian atau pembaruan stok. Di sini setelah sudah kita input, maka kita akan tampilkan baik juga dengan format rupiahnya juga harga dengan item.harga. Nah, kita juga di sini menampilkan data dummy yaitu VHTML, data dummy yang sudah kita masukkan dan menggunakan VIF dan VElse. Di mana menggunakan VIF ini apabila kuantiti bukunya masih aman, maka dia akan berwarna green, hijau. Dan apabila kuantitinya itu di minimal kuantiti, maka dia akan berwarna orange. Dan apabila dia di kuantitinya sudah 0, maka dia akan berwarna merah, artinya dia kosong. Nah, di samping itu kita akan menampilkan tombol klik itu edit dan hapus. Di sini kita menggunakan metode pilih edit buku dan hapus buku. Nah, di sini ada show filtered stock, di mana kalau stoknya sudah kosong, maka akan ditampilkan data tidak ditemukan. Selanjutnya,
kita akan masuk ke tambah dan edit data. Di sini kita menampilkan edit datanya itu view model form buku kode. Disable is edit mode, artinya ketika kita melakukan edit maka proses input akan tidak dapat kita lakukan karena kita sudah dalam proses pengeditan seperti itu. Selanjutnya itu akan kita bisa ubah, edit, dan tambah itu di kode buku, judul buku, kategori, lokasi rak, dan yang tabel-tabel yang lainnya. Setelah itu maka kita eksekusi, yaitu ada dengan menggunakan metode simpan buku dan edit buku. Artinya jika kita melakukan edit, memilih edit, maka akan update data. Namun jika tidak, maka akan simpan buku seperti itu. Itu dia di stok HTML-nya. Selanjutnya di tracking HTML. Di sini juga kita sudah hubungkan ke indeks HTML dan stok HTML-nya. Dan kita melakukan pencarian data DO, delivery ordernya itu dengan view modelnya nodo, nomor DO, dengan tipe teks, memasukkan nomor DO di sini, maka akan tampil seperti itu. Lalu hasil trackingnya itu akan dibaca dengan VIF, akan menampilkan detail trackingnya, informasi pengirimannya, menampilkan NIM, nama, dan ekspedisi, dan yang lainnya. Begitu juga dengan biaya bukunya dan status perjalanan pengirimannya. Selanjutnya pada panel update status, di sini menggunakan panel update ya. Di situ nanti di sini nanti kita akan perbaharui status. Misalkan kita sudah mengupdate status A dan selanjutnya kita akan update dengan panel update ini. Ubah status utama dengan class from group. Setelah itu akan update status DO dan simpan pembaruan. Selanjutnya kita akan menambahkan DO baru. Kita akan membuat menambahkan DO baru dengan kelas form group, vModel, form DO.nomor. Ini kita bisa panggil nanti NIM-nya, nama penerima ya. Di sini menambahkan, kita akan menambahkan data. Begitu juga dengan harganya. Nah, di situ akan dan statusnya. Selanjutnya simpan. Kita akan masukkan kelas di simpan. Itu untuk menambahkan DO-nya dan bisa ditampilkan. Mungkin untuk kerangkanya seperti itu. Kita akan lanjut ke tampilan sistem yang sudah kita buat. Untuk browsernya itu akan kita buka di browser. Ini dia sistem informasi kita akan masuk di cek stok. Ini dia. Oke. Nah, kalau kita mau mencari kode buku, kita masukin MA 4116 seperti ini. Nah, apabila kita ingin menambahkan buku, kita bisa ke sini tambah ya. Eka MA 4117. Misalkan proses
bisnis ya, MK wajib R1 A5 di stoknya kita buat 20, batas minimumnya kita buat 10, kita buat edisi 4. Nah, baik, kita akan simpan. Berhasil menambahkan buku. Nah, ini dia sudah bertambah di sini ya. Nah, dia stoknya aman nih, aman. Nah, sekiranya kita mau mengubah harganya ya, mungkin kita akan ubah harga. $90. Oke, ini sudah berubah ya harganya. Nah, sekiranya kita ingin menghapus, kita hapus. Apakah ini menghapus? Oke, nah dia sudah terhapusnya. Nah, bagaimana dengan stok apabila dia minimal atau stoknya aman? Nah, contohnya seperti ini. Kita coba edit ini ya. Nah, dia safety stoknya adalah di 20. Coba kita buat di sini di 20 ya. Nah, kan di 20 maka dia dimintanya di reorder karena dia sudah minim. Nah, bagaimana kalau dia berubah menjadi merah ketika kita misalkan hapus terus stoknya kita buat 0? Dia akan berubah menjadi merah. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tracking DO. Kita boleh dari sini juga, boleh langsung dari yang tadi. Nah, gimana di sini? Di sini contohnya begini. Kita akan menambahkan 1 DO ya. Angkat. Oke, di CME total harga buku 100.000. Nah, dia masih proses gudang. Sukses, DO berhasil daftarkan. Nah, oke, kita akan cari di sini. Oke. Pengirimannya ini sudah tampil ya. Nah, apabila proses pengirimannya kita statusnya akan diubah, kita bisa langsung ubah di sini, misalkan dalam perjalanan. Oke, paket perjalanan Cikarang berhasil diperbarui. Oke, nah dia akan mengupdate secara langsung. Hasilnya seperti ini ya. Ya, demikian tugas 2 yang sudah saya kerjakan, membuat sistem informasi pengiriman bahan ajar sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.